Kasus-kasus penyimpangan dan kegagalan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Ditambah lagi, peran legislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat justru di tengah kebebasan demokrasi. Tingkat kesejahteraan menurun setelah reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain-lain. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. 3. Tidak berjalannya fungsi partai politik. Fungsi partai politik paling tidak ada 3. Penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. 4. Ketidakstabilan kepemimpinan nasional. Masyarakat tidak diajari bagaimana merasionalisasikan harapan-harapan mereka. Mereka tidak diajarkan tentang proses dalam merealisasikan harapan dan tujuan nasional. Hal ini diperburuk dengan sistem pemilihan pemimpin yang ada sekarang, pemilihan kepala daerah yang menghabiskan biaya yang mahal. 5. Birokrasi yang politis, kamarnya dan berbelit-belit. Birokrasi semasa Orde Baru sangat politis. Setiap PNS itu Korpri dan wadah Korpri adalah Golkar. Jadi sama saja dengan PNS itu Golkar. Ini berbahaya karena birokrasi merupakan wilayah eksekusi kebijakan. Banyak sekali kasus KKN dalam birokrasi. Contoh kecil adalah pungli. Ini menjadi bahaya karena menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari masyarakat kepada pemerintah. 6. Banyaknya ancaman separatisme, misalnya Aceh, Papua, RMS, dan lain-lain. Ini merupakan dampak dari dialektrikannya daerah-daerah tersebut semasa Orde Baru. Tentunya, ini membuat ketahanan nasional Indonesia menjadi lemah, mudah, dan diadu domba. A. Penyimpangan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945-1959, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeseimbangan. 2. Demokrasi terpimpin. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: A. Mengaburnya sistem kepartaian. Pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. B. Peran parlemen lembah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR. C. Jaminan HAM yang lemah. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demikian perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal sebab A. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. B. Rekrutmen politik yang tutup. C. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Demokrasi pada era reformasi. Masalah pada saat demokrasi reformasi sangat beragam, antara lain: yang pertama, institusi-institusi demokrasi telah dikuasai atau kembali oleh kalangan elit. Yang kedua, korupsi terus tidak tertanggulangi. Dan yang terakhir, depolitisasi masyarakat sipil masih terus berlangsung dengan menguatnya suasana anti politik yang terus meluas.